kebetulan tadi lewat sini, jadi sekalian mampir. Iya. Mau nanyain itu, soal tagihan udah ada. Aduh, punten nih, Ko Didi. Maaf banget. Uangnya sih tadi ada, tapi tadi kecopetan, kejamret. Hah? Jamret! Iya, ngacrot amat ngomong. Siapa yang berani jamretnya? Hah? Siapa? Bilang sama Akang. Hah? Jangan tinggal dia. Oh! Anak mana? Pasar berapa? Hah? Dia berani ganggu Lilis, seakan-akan berani ganggu gua. Bukan Lilis yang kejamret, tapi Inaya. Oh, Inaya. Iya, gua kirain si Lilis. Inaya, kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa kok. Ya cuma kejamret aja. Beneran, mendingan kita ke dokter aja yuk. Saya punya temen dokter, jadi gratis. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa, nggak ada yang sakit juga kok. Beneran? Hah, aman? Orang gak kesakit dibawa ke dokter. Ya nggak apa-apa, kan dia bilang nggak apa-apa, udah. Ya gak apa-apa udah, jangan dibawa. Khawatir. Iya, mastiin doang, Pak. Bu Lilis, kalau gitu soal tagihan udah gampang. Nanti-nanti aja. Nama juga lagi kena musibah, ya kan, Pak? Tahu, iya kali. Makasih banyak ya, Ko Didi. Maaf banget nih. Jadi saya belum bisa bayar sekarang nih. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, Bu Lilis, Inaya. Ya kok, punten ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa. Begarot tuh. Kira-kira utangnya berapa, Lilis? Aduh, nggak usah deh Pak Haji, nggak enak. Kenapa? Biarin aja. Selagi ada abang di sini, berapa utangnya abang sanggup bayar? Abang. Apanya? Apanya? Nyari apa? Gak usah dibahas lah, depan perempuan biasa banget ente. Nggak usah sok-sokan. Makalnya masih dibayarin juga. Mau bayarin utang. Ya udah nggak usah bertengkar deh. Kalau begitu, Duit abang masih di bank nih. ya udah kalau gitu Lilis masuk dulu ya. Ya, Lilis. Tapi jangan langsung percaya omongan orang tadi. Hah? Itu modus. Pasti ada maunya. Enggak atuh, Kang. Ya udah deh ya. Bukan begitu. Orang biasanya badannya gede, bohongnya banyak. Masa? Hah? Buktinya tuh. Segala ini itu. Buktinya mana? Udah kalau pura-pura sama abang aja. Sama. Kalau yang mulut gede juga omongnya banyak, yang ngalak mulu. Gue jadodin lo ya. Ya udah Lilis masuk ya. Oke. Abang ini tak dengar kalau cakap. Apa buat? Abang dengar, Ros. Abang tak tuli. Tak tuli. Tapi kalau orang cakap, abang tak dengar. Abang kan lagi sibuk. Abang nak... Nih, betul kan ini? Sibuk apa sibuk macam ni? Abang dapet. Bang, jadi bila lah orang nak rekaman ni bang? Abang ni janji dengan waktu nikah, abang akan menjadikan Ros penyanyi paling terkenal di Indonesia. Apa dia penyanyi terkenal bang? Penyanyi kampung je. Pakai ini, keliling kampung sana, kampung sini. Ros, sabar lah, Ros. Semua tuh kan butuh proses. Ros tahu tak? Penyanyi kita tuh siapa? Lesti Kejora. Dulu dia juga macam tuh, nyanyi kat panggung sini. Sekarang dia dah jadi penyanyi terkenal. Ih, abang, beza lah bang. Dia orang kan tak ada yang tipu. Tapi abang kan tipu Ros. Tipu apa? Abang cakap abang produser terkenal, kaya, banyak uang. Apa dia produser macam ni, pemain tunggal je ni? Yang produser tuh kawan abang. Abang pernah kerja sama dia. Tapi harus tenang aja. Nanti abang cakap sama dia, ya. Suruh dia orbitkan terus jadi penyanyi terkenal. Tapi sekarang dia lagi sibuk urusan artisnya. Sabar ya. Sabar. Abang ni memang bukan tipu. Pokoknya, kalau dalam waktu dekat Ros tak rekaman, abang tahu kan akibatnya? Tahu kan? Apa? Ros balik je Malaysia. Balik rumah Mak Ros tak peduli. Ros jangan cakap macam tu. Kalau Ros balik Malaysia, siapa pula yang nyanyi nanti kalau abang ada job? Lesti Kejora kan ada. Dia je lah yang nyanyi. Hah? Lesti? Mana mau Lesti nyanyi? Emangnya udah gak ada job lagi bang? Hah? Sampai ngadain keyboard segala? Gue lagi ada perlu dikit. Lu makanya hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Siap. Satu lagi. Jangan sampai bini gue tahu. Udah masuk. Abang!
kan belum ada job nyanyi lagi. Untuk sementara tuh, abang nak servis keyboard kita. Sama orang ini, keyboard. Perasaan Ros, keyboard tuh tak rusak. Dan diorang nih, diorang nih bukan tukang servis lah, player kan. Tipu kan? Maksud abang tuh kawan dia lah yang servis, bukan dia. Iya benar itu Kak Ros, benar. Orang tipu? Berani tipu Kak? Swear. Tak kan? Tipu? Abang terus. Itu keyboard kita tuh ada error sedikit lah. Janji? Iya. Kalau abang tipu, dah. Dah lah. Tak tipu? Tak lah, sumpah lah, abang tak tipu. Selamat. Dah sana. Cepatlah bang. Sedang apa, Ma? Bikin apa itu? Ini buat bapaknya Alif. Bapaknya Alif itu sedang kena asam urat. Jadi Mama buatkan makanan yang aman untuk penderita asam urat. Mama, sebentar. Menurut Papa, sebaiknya Mama tidak melibatkan diri terlalu jauh untuk urusan Natasha dan Alif. Loh, emangnya kenapa sih, Pak? Papa khawatir ini akan merusak reputasi Natasha dan kantor kita. Kenapa? Karena Natasha dan Alif selalu di pihak yang berseberangan ketika di pengadilan. Yang ada di pikirannya Papa itu hanya kerjaan dan kerjaan. Pikirin juga dong masa depannya Natasha, Pak. Ini justru saya sedang ngomong tentang masa depan Natasha. Percintaannya, Pak. Percintaan maksudnya Mama, jodoh. Ngapain sih Mama mesti yang gitu-gituan? Udah. Natasha bisa cari jodohnya sendiri. No way. Kali ini Mama harus ikutan. Dah terserah kamu deh. Temennya ibu nih. Jadi ada kabar dari ibu. Assalamualaikum Bu Darsi. Waalaikumsalam, Lip. Gimana kabar kamu sama babe kamu? Alhamdulillah sehat. Bu Darsi gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Iya Bu, gimana? Jadi ibu teleponan sama si Gina, teman TKW di Arab. Terus ibu tanya-tanya apa pernah ketemu sama emak kamu si Halimah. Ternyata dia bilang pernah, Lip. Baru-baru ini ketemu. Beneran Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, ini artinya doa Alif selama ini dijawab Allah Bu Darsi. Ibu masih ada. Terus ibu gimana kabarnya sekarang Bu Darsi? Sehat, cuma ya itu ibu kamu belum bisa pulang ke Indonesia karena ada masalah. Apa itu? Sate gitu. Sate? Overstay? Nah iya itu, overstay. Tapi ibu udah tahu keberadaan ibu saya di mana? Bu Gina udah tahu belum alamat ibu saya, Bu? Nah itu juga masalahnya, Liv. Si Gina udah nggak tahu lagi si Halimah tinggal di mana. Nggak pakai handphone juga. Terus katanya Halimah pasti pindah-pindah tempatnya. Kan takut ketahuan petugas berwenang. Kan izin tinggalnya bermasalah. Iya. Kasihan ibu saya. Iya, doain Liv ibu kamu. Selalu Bu, Alif selalu doain ibu. Tipi bener-bener apes banget hidup rasanya gue. Udah bini kagak, apa tipi? Kesel sama gue. Babe.
Kenapa sih, Lip? Alhamdulillah, Be. Gila, kayak orang bule aja pakai pelukan. Kenapa? Ibu masih hidup. Apaan? Ibu, istri Babe masih hidup. Kalau emang dia masih hidup, ngapa dia nggak pulang? Benci sama gua, marah sama gua. Gini, Be, ibu tuh kagak pulang, kagak hubungin kita, pasti ada alasannya. Nih, Ali tadi barusan telepon Bu Darsih. Ingat nggak Bu Darsih temennya ibu? Nah, dia barusan teleponan tuh sama temennya siapa tadi? Bu Gina di Arab. Katanya Bu Gina ngeliat ibu. Cuman masalahnya ibu tuh lagi ada ini. Masalah sama surat-suratnya. Udah, gitu nggak usah ngurusin ibu lah. Udah puyeng dengarnya. Mending lu urusin gua tuh sekalian. Sini duduk nih. Coba Be dengerin dulu dong. Kan gua udah bilang males dengerin omong ibu lu. Sini duduk, gua perlu. Lain kali aja deh ngomong sama Babe. Kalau udah kayak begini ribet ya. Yang penting alhamdulillah ibu sehat. Duduk sini lu. Cepetan duduk, gua mau ngomong. Sekarang daripada ngurusin ibu lu, mending ngurusin gua nih. Lah kan tiap hari juga Babe ayo urusin. Ya tapi gua ada yang perlu. Gua perlu duit. Udah jadi marah-marahin jadi anak, masa nggak ngerti sih? Udah tahu ujung-ujungnya. Gimana? 200.000 cukup. Ya kagak sebetulnya sih. Lah, timbang bakal empan burung doang mah 200.000 lebih kali, Be. Kalau buat empan burung mah lebih, tapi bukan itu doang. Lah, bakal apaan lagi sih? Aduh, lu gue heran kayak polisi. Si Lilis punya utang mesti dia, makanya gue dibantuin bayarnya. Dia warungnya kan kecil, si Lilis. Lah, Bu Lilis kagak punya duit. Ya kalau punya mesti gak bayar. Kagak, masalahnya kemarin tuh Ayah baru ngasih uang catering ke Inaya. Itu banyak jumlahnya, Be. Harusnya dia bisa bayar utang. Dia tuh kecopetan. Makanya duitnya habis, dibawa copet. Paham? Astagfirullahaladzim. Si Inaya kejamretan, kecopetan. Dari tadi gue ngomongnya. Terus gimana dia kagak apa-apa, Be? Ya dia sih gak apa-apa. Ya tapi yang namanya duit orang kan harus diganti. Gimana tuh? Ya udah, ntar Ayah bantuin deh. Ini gue yang perlu duit mana? Lupa ntar lagi. Kalau untuk Lilis, Ayah kasih langsung ke Bu Lilis aja. Lu ngerti gak ngomong sama si Lilis? Tuh kan, Ayah tahu dah nih ujung-ujungnya. Nih. Kalau orang tua minjem duit takut banget gak diganti lu. Udah bekep, udah kantongin udah. Duit lu kan sama juga duit gua. Iya udah, terima aja, ikhlas aja udah. Kalau nggak ikhlas jangan. Ya udah mau. Lu ngedek sama bapak lu. Kenapa? Gue lagi bikin lu nggak pakai ngedek. Kan 200 minjemnya. Ini berapa? Tadi Babe mintanya berapa? 200. 200.000. Masih 200 perak. Ya udah nih panjernya aja dulu ya. Lu nanggap lenong. Assalamualaikum. Salam. Siapa tuh? Ntar udah, Ayah aja. Udah nikmatin aja tuh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Pak Dodo, tumben malam-malam kesini. Ini Mas ada titipan dari Bu Lina, makanan buat asam urat dan diet buat Pak Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk dulu yuk. Makasih Mas, saya ditunggu sama Ibu di rumah, buru-buru. Gitu. Ya udah sampein aja buat Bu Lina, bilang makasih banyak. Ini Babe saya pasti seneng banget nih, alhamdulillah. Ya Mas, kalau begitu saya permisi dulu. Ya, makasih Pak Dodo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, si Babe dapet jackpot malam-malam nih. Alhamdulillah. Be. Bawa. Apa tadi? Supirnya Bu Lina, ngirim titipan dari Bu Lina. Bu Lina, ibunya Natasha, ingat kagak? Maksudnya buat Babe? Masya Allah. Orangnya mana? Di jalan tadi, nitipin doang. Enggak ngomong dengan nanyain gue gitu. Kagak. Buset makanan mak. Jangan. Anak muda nggak boleh makan gini-ginian. Babe, mencret agak makan kayak beginian. Emang makan singkong mentah. Makan restoran Jepang kemarin muntah. Nasinya salah, belum matang dibawain ke gua. Itu emang begitu makanannya. Udah kan, rezeki Babe udah banyak kan? Makanya banyakin sholat. Kagak perlu lagi, rezekinya udah banyak. Buat anak yatim sebelah lo kasihan. Tadi ini nggak usah dibawa kemari. Jadi bayar gua sama anak ini. Vitamin nih. Wah, ada 2 loh.
Misi Bu, Ya. makanannya sudah saya antar. Makanan buat siapa? Buat bapaknya Alif. Misi Bu. Mama ngapain sih, Ma? Kirim buat bapaknya Alif. Mama itu hanya mau ngucapin terima kasih. Memangnya ada yang salah? Nggak salah, tapi ngapain sampai gitu-gitu segala sih? Ya, Mas Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Natasha, tolong sampaikan salam saya untuk ibunya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat antaran makanannya kemarin untuk Babe. Iya ya, Mas, nanti saya sampaikan ke mama saya. Iya. Oh ya, kalau boleh saya mau nanya sesuatu, bisa? Ini bukan tentang makanan Jepang kok. Oh iya, kenapa, Mas? Jadi gini, Mbak Natasha ini kan pengacara ya. Saya mau tanya kalau soal perundang-undangan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Mbak Natasha tahu ya? Iya, kantor kami sering juga sih menangani masalah seperti itu, dan kita juga kenal kantor pengacara di luar negeri yang biasa ngurusin TKI, TKW. Kenapa, Mas? Enggak Mbak. Saya cuma mau tanya itu dulu sih. Kalau ada yang perlu ditanya, saya bisa diskusiin ke bagian yang biasa menangani itu sih. Ada masalah, ada yang kena masalah mungkin? Oh enggak. Enggak Mbak. Saya cuma mau, nanti deh. Enggak kok, enggak ada masalah. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mbak Natasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.